Otak kotor berpikir bahwa di surga ini ada kawin dan dikawinkan. Disclaimer terlebih dahulu, kita membahas iman Kristen dan Alkitab ya. Tidak ada ngomongin di luar itu, tidak ada ngomongin agama lain, tidak ada ngomongin kitab suci agama lain. Kita membahas iman Kristen dan Alkitab. Oke. Otak kotor berpikir bahwa di surga ini ada kawin dan dikawinkan. Nggak ada yang seperti itu. Sangat jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri bahwa di surga ini tidak ada yang namanya kawin atau dikawinkan. Tuhan Yesus Kristus tahu persis di surga ini seperti apa. Karena Tuhan Yesus Kristus berasal dari sana gitu loh. Dan Tuhan Yesus Kristus bahkan menyediakan tempat bagi kita umatnya. Injil Yohanes pasal ke-14 ayat kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus Kristus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus Kristus menyediakan tempat bagi kita di surga sana. Jadi Tuhan Yesus Kristus tahu keadaan surga ini seperti apa. Di surga tidak ada yang namanya kawin atau dikawinkan. Jadi kalau ada pikiran-pikiran seperti itu, di surga ini ada kawin atau ada dikawinkan, atau malah ada nafsu yang berlipat-lipat, itu sesat, itu loh. Ini Tuhan Yesus Kristus yang mengatakannya. Sesat, seperti itu. Nggak bisa diganggu-gugat, oke? Mengenai surga ini memang sejak dulu sering dipertanyakan gitu loh. Ada yang berpandangan di surga ini seperti ini, ada yang berpandangan di surga ini seperti itu. Dan kemudian dijawab dengan tegas oleh Tuhan Yesus Kristus keadaan di surga ini seperti apa. Ini ketika ada oknum ya, orang-orang Saduki yang bertanya mengenai hari kebangkitan. Dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus apa? Injil Markus pasal ke-12 ayat ke-24 sampai ke-25. Jawab Yesus kepada mereka, kepada oknum lah orang-orang Saduki ya. Kamu sesat. Loh, kalau sudah dikatakan sesat ini, nggak bisa dibuat main-main mengenai surga. Oke? Kenapa kok dikatakan kamu sesat? Sesat ada apa ini? Sesatnya kenapa? Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim. Karena kamu itu nggak ngerti gitu loh. Dikasih tahu tapi ngeyel gitu loh. Kamu itu nggak ngerti kerajaan di atas itu seperti apa gitu loh. Makanya berpikir di surga ini seperti ini, ada banyak nafsu dan lain sebagainya. Sesat. Sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim. Kenapa? Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Hidup kudus, hidup suci, hidup mulia, dengan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, gitu loh. Oke? Jadi kalau ada pikiran-pikiran yang seperti itu, di surga ini banyak nafsu dan lain sebagainya, ada kawin atau dikawinkan, sesat. Pikiran-pikiran kotor yang seperti itu, otak kotor yang seperti itu. Kolose pasal ketiga ayat kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, berkaitan dengan duniawi. Makanya kita sebagai orang Kristen diajarkan apa? Untuk melawan nafsu, hal-hal keduniawian. Karena hal-hal keduniawian di surga ini tidak ada gitu loh. Hal-hal keduniawian dengan hal-hal kerohanian, surgawi, ini sangat berbeda sekali gitu loh. Di duniawi seperti apa, di surgawi nggak seperti itu. Makanya kita diajarkan melawan hal-hal keduniawian. Oke?
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Tentang hal duniawi itu apa aja, Bang? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Hawa nafsu itu berkaitan nafsu semuanya. Yang berkaitan tentang hal-hal duniawi. Hawa nafsu. Oke? Nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi yang berkaitan tentang hal-hal keduniawian, kita harus matikan itu, harus kita lawan. Nah kalau di surga penuh dengan nafsu dan lain sebagainya, ya di dunia cara melatihnya ya diumbar nafsu itu gitu. Karena di surga banyak nafsu. Karena di kekristenan kita diajarkan untuk melawan hawa nafsu di duniawi ini, melepaskan hal-hal tentang keduniawian, karena hal sorgawi gak ada yang seperti di duniawi ini gitu loh. Oke? Di surga ini kudus, mulia, bahagia, kedamaian, ketentraman, sukacita, yang ada hanya tinggal itu gitu loh. Yang berkaitan tentang wah, itu semuanya dimatikan gitu loh. Oke? Jadi ketika di sorgawi, di sorga tinggal kebahagiaan, ketentraman, kekudusan gitu loh. Yang berkaitan tentang itu dimatikan. Itu yang membuat luka, itu yang membuat menderita, itu yang membuat kehancuran gitu loh. Jelas ya? Ini harus jelas, harus ngerti. Yesaya pasal ke-63 ayat ke-15. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Surga ini kudus dan agung. Surganya Tuhan Yesus Kristus, oke? Kalau surganya Tuhan-Tuhan palsu, Tuhan-Tuhan lain atau para berhala ini, ya itu terserah gitu loh. Oke, kita ngomongin iman Kristen dan Alkitab ya, tidak ada ngomongin di luar itu. Jadi di kekristenan seperti ini, sangat jelas di surga tidak ada yang namanya kawin atau dikawinkan. Orang Kristen diajarkan untuk melawan hawa nafsu, mematikan yang namanya tentang hal-hal keduniawian, karena hal duniawi dengan hal surgawi sangat bertentangan. Oke? Nah, jadi seperti itu teman-teman saudaraku semuanya. Semoga terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bisa like untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, baik kawan, yang sudah subscribe, yang sudah like, terima kasih banyak ya. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.